Oke kawan, kali ini kita membahas sejarah tentang komik Put On. Put On adalah strip komik pertama jenaka berbahasa gado-gado Melayu Tionghoa karya Ko Wanggi yang muncul di koran Sinpo pertama kali pada awal tahun 1931. Di masa kolonial Belanda, Put On juga merupakan nama tokoh utama dalam komik tersebut. Komik ini diterbitkan 2 kali seminggu setiap hari Jumat dan Sabtu dalam bahasa Melayu. Bahasa publikasinya Ko mengakhiri publikasi komik ini pada tahun 1965 ketika kebijakan anti-Cina oleh pemerintah Indonesia meningkat. Ko Wanggi menggunakan karakter Jix dalam komik bersambung Bringing a Father sebagai inspirasinya untuk karakter ini. Agus Darnawan T. dari di Jakarta Post menggambarkan karakter tersebut sebagai pemuda yang suka membantu, berempati, pemuda yang humoris dan terus terang yang sering menghadapi Sui Xiao atau kesialan. Put On berkarakter patriotik terhadap Indonesia meskipun adanya sentimen anti-Cina, dan ia juga gemar bersosialisasi dengan semua kelompok etnis. Ko Wanggi mengatakan bahwa ia memperoleh nama karakter dari kata-kata bahasa Inggris sebagai keinginan untuk orang Tionghoa Indonesia kelas menengah agar menjadikan Put On sebagai komik surat kabar yang disukai. Ada persepsi dari masyarakat bahwa nama itu berasal dari bahasa Hokkien. Berikut nama-nama dari karakter serial Put On. Dorci, kekasih Put On, keturunan Tionghoa yang telah mengadopsi budaya Belanda, negara yang sedang menjajah Indonesia kala itu. Ontek, teman Put On. Si Peng, adik laki-laki Put On. Si Tong, adik laki-laki Put On. Akong, teman Put On, imigran dari Tiongkok ke Indonesia. Ne, ibu Put On. Put On digambarkan sebagai si gendut yang baik hati tetapi bodoh, yang sok pintar namun selalu gagal. Put On adalah pemuda yang bernasib seperti si lebay malang yang selalu sial. Walaupun nasibnya buruk, ia selalu tampil menyenangkan. Juru gambarnya ingin menggambarkan sebagai seorang Cina yang rendah hati atau sebagai tokoh yang mewakili rakyat kecil ibu kota. Ia berbicara dengan dialek Jakarta dan hidupnya sederhana. Di musim kemarau ia mengangkut air, atau apabila hujan turun ia terbangun di tengah air yang menggenangi kamarnya. Put On betul-betul ditampilkan sebagai warga yang baik. Ia ingin menjadi sukarelawan ketika Indonesia berjuang merebut Irian Barat. Namun ia juga sering menjadi korban dari berbagai peraturan yang simpang siur. Dapat dipahami bila tokoh itu sangat populer walaupun ia sering ditampilkan citra yang begitu karikatural dan pikuk atau dalam dagelan yang berat. Ini berlangsung lama hingga surat kabar Sinpo dilarang terbit pada tahun 1931 sampai 1960. Kemudian Warta Bakti melanjutkan untuk memuat komik strip itu. Put On berhasil menghibur masyarakat Jakarta sampai-sampai namanya digunakan untuk menjuluki orang gendut dan bodoh. Ko Wanggi, sang penulis, berhasil mengisi 1 halaman penuh di majalah Pancawarna, majalah bulanan dalam kelompok Sinpo, hanya dengan memulai membuat 5 panel dalam Sinpo. Kemudian kelompok media Melayu Tionghoa Kengpo mencoba
mengorbitkan seorang tokoh serupa, yaitu si Tolol, dalam mingguan Star Magazine 1939 sampai 1942 setelah perang. Mingguan baru Star Weekly juga memunculkan seorang tokoh lain yang bernama Oh Coen. Namun tokoh-tokoh itu tidak pernah berhasil melebihi populeran Put On. Ya, mungkin segitu aja sejarah tentang komik Put On. Sejarahnya cukup panjang juga dia, dari zaman Belanda sampai ke zaman Orde Baru. Banyak lika-likunya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe dan share.